Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ma'nawi Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas anwa'ul alif, yaitu macam-macam alif. Ada apa saja macam-macam alif di dalam ilmu nahwu? Yang jelas alif ini berbeda dengan hamzah. Kalau hamzah dia bisa menerima harokat, kalau alif tidak. Nih macam-macam alif saya bagi dua terlebih dahulu, yaitu alif sebagai harf, yaitu kalimatu harfin, bukan kalimatu harfin di dalam satu kalimat, tetapi ini terselip di dalam kalimat, kemudian dia sebagai huruf. Yang kedua sebagai isim. Jadi alif itu ada kalanya sebagai isim. Karena itu alif sebagai isim ini dia nanti memiliki kedudukan. Ya, kita bahas yang huruf dulu. Yang pertama namanya alifur raf'i. Mana alifur raf'i? Nah, ini contohnya nih. Qama zaidani. Nah, di sini ada alif. Alifur raf'i ini adalah huruf alif yang menjadi tanda rafa pada isim tasniyah. Jadi di sini ada alif. Alif ini adalah tanda rafa. Ya, tanda rafa pada isim tasniyah. Qama zaidani, telah berdiri dua zaid. Nah, zaidani karena dia sebagai fa'il, maka marfu tanda rafa yang digunakan alif karena zaidani adalah isim tasniyah. Ini yang disebut dengan alifur raf'i. Alif yang menjadi tanda rafa. Itu yang pertama. Dan ini alif ini huruf. Ya, bukan berarti zaidan ini kalimat huruf, tapi maksudnya alif di sini ini adalah huruf. Dia tak punya kedudukan, ini tanda rafa saja. Kemudian yang kedua alifun nasbi, alif nasab. Contohnya ra'aitu abaka. Nah, di sini ada alif. Alif nasab itu yaitu huruf alif yang menjadi tanda nasab pada asma khamsah. Nah, abaka ini termasuk asma khamsah yang kedudukannya sebagai maf'ul, maka dia mansub, kemudian tanda nasabnya alif karena asma khamsah. Ra'aitu abaka. Di sini ada alif, ini sebagai tanda daripada nasab. Ra'aitu abaka, ra'aitu akhaka. Dan ini tidak punya kedudukan alif di sini, ini hanya tanda saja, tanda daripada nasab atau tanda daripada i'rab nasab. Jadi sekali lagi, ra'aitu fi'il fa'il, abaka maf'ul bih, mansub, tanda nasabnya dengan alif karena asma khamsah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, alifut tanwin. Seperti darabtu rajulan, aku memukul rajulan, seorang lelaki. Di sini ada rajulan, ada alifnya nih. Ini alif, ini namanya alifut tanwin, yaitu huruf alif yang terletak setelah isim munawwan mansub. Isim munawwan itu maksudnya isim yang bertanwin. Bukan hanya isim yang bertanwin doang, tetapi yang i'rabnya nasab, yaitu ketika mansub, misalkan ketika dia kedudukannya sebagai maf'ul bih. Rajulan ini kan isim munawwan bertanwin kan. Ketika marfu rajulun, ketika mansub rajulan, ketika majrur birajulin, ya rajulin. Dia bertanwin. Nah, ketika mansub seperti dalam contoh ini, maka diberikan tanda alif di belakangnya. Nah, inilah yang disebut dengan alifut tanwin. Alifut tanwin. Nah, ini bukan tanda nasab kalau ini, bukan. Ini alif tanwin namanya. Jadi setelah tanwin di sini diberikan alif. Darabtu rajulan, ya. Qara'tu kitaban. Itu namanya alifut tanwin. Ya. Berarti kalau isim yang tidak bertanwin nanti sekalipun dia mansub tak diberikan alif. Misalkan ra'aitu masajida. Nah, masajida itu kan tidak bertanwin, ya, la yansharif. Maka masajida dia tak perlu diberikan alif di ujungnya. Nah, kalau ini berikan rajulan, darabtu rajulan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini al aliful fariqah. Ya, alif fariqah, namanya alif fariqah. Apa itu alif fariqah? Yaitu huruf alif
untuk membedakan wawu jamak dengan wawu asli dan juga wawu atof. Nanti ada wawu jamak, berarti dia sebenarnya bukan bagian dari kalimat tersebut. Dia adalah berdiri sendiri, makanya punya kedudukan. Itu wawu jamak. Nah, kalau wawu asli itu adalah wawu yang ada pada kalimat tersebut. Nah, kita lihat ya rinciannya. Al-aliful fariqah ini ada di fi'il madhi, ada di fi'il mudhari, ya, tapi bukan fi'il mudhari marfu, ada fi'il mudhari majzum dan juga fi'il mudhari mansub serta di fi'il amr. Contoh di fi'il madhi, ya, di fi'il madhi misalkan al-kafiruna zahabu. Al-kafiruna zahabu. Mana yang dimaksud dengan aliful fariqah? Nah, ini. Yang setelah kalimat zahabu. Nah, dengan adanya alif fariqah ini, kita bisa mengetahui bahwa wawu di sini adalah wawu jamak. Bukan wawu asli yang merupakan bagian kalimat zahaba, bukan. Ini dia punya kedudukan sendiri, makanya kedudukannya sebagai fa'il kan wawu jamak di sini. Nah, dari mana kita tahu kalau ini wawu jamak dan punya kedudukan sebagai fa'il? Karena ada alif nih di sini. Seandainya tidak ada alif di sini, ya, tak ditulis alif, maka bisa saja kita memahaminya wawu ini adalah merupakan bagian dari kalimat zahaba. Misalkan ternyata anggapannya adalah zahbawa, misalkan zahbawa. Bisa saja nanti akhirnya membacanya demikian. Tapi dengan adanya alif ini, aliful fariqah, kita bisa membedakan bahwa di sini adalah wawu jamak bukan wawu asli. Tahu juga bisa dibedakan dari wawu jamak dengan wawu atof, ya. Bisa saja nanti kalau kalimat fiilnya adalah kalimat yang ujungnya huruf yang tak bisa disambung dengan wawu, misalkan soguro, ya kan, atau kaburo, ada lagi ya huruf-huruf yang ujung tak bisa disambung, lalu diberikan wawu jamak, misalkan misalkan ba'uda ba'udu, misalkan di situ kan ba'udu, dalnya tidak disambung dengan wawu. Nah, nanti kalau enggak ada alifnya, bisa jadi malah dipahami wawunya wawu atof, padahal bukan. Yaitu di sini adalah wawu jamak. Dari mana kita tahu? Dari ini aliful fariqah. Ini di fi'il madhi. Di fi'il mudhari majzum misalkan fa'il lam taf'alu, di sini ada kalimat taf'alu, ada alifnya di sini. Ini aliful fariqah. Berarti wawu di sini adalah wawu jamak. Karena itu dia punya kedudukan sebagai fa'il. Ya, punya kedudukan sebagai fa'il. Kalau tidak ada, dan ini i'rab jazm majzum, ya. Tanda jazmnya adalah hadfun nun karena termasuk af'al khamsah. Seandainya tidak ada alif di sini, maka bisa saya dipahami ini adalah wawu yang merupakan bagian dari fi'il mudhari, sehingga nanti dipahaminya fi'il mudhari mu'tal akhir nanti, yaitu mu'tal wawu. Ya kan? Nah, padahal bukan, ini adalah wawu jamak. Jadi bukan wawu asli. Dan juga di fi'il mudhari mansub walan taf'alu, ini kan amil nasab, kalau ini amil jazm ya. Taf'alu di sini adalah fi'il mudhari mansubun bilan, tanda nasabnya hadzfun nun. Lalu ketika nunnya itu dimahdzufkan, ya, dihilangkan, diganti dengan tanda alif di sini agar, ya, kita itu bisa memahami bahwa di sini adalah wawu jamak. Ya, karena itu dia punya kedudukan sebagai fa'il. Ya begitu ya, ini di fi'il mudhari. Atau di fi'il amr, ini juga penjelasannya sama tadi seperti itu. Ini ada alif fariqah untuk membedakan di sini wawu jamak, ya. Ya, idribu, uktubu, idhabu. Nah, ini al-aliful fariqah. Insyaallah gampang ya. Berikutnya al-aliful layyinah, alif layyinah. Nah, di sini nanti saya bedakan ya dengan kita lihat ya. Al-aliful layyinah, ya. Ini bentuknya ada dua. Ya, yaitu huruf alif yang terletak di akhir kalimat, gitu ya definisinya alif layyinah itu. Ada dua, bentuknya seperti ini. Ini namanya alif layyinah maksurah. Kalau yang begini, ini maksurah. Ada yang begini, yang panjang, ini tawilah. Ya, ini tawilah. Lihat yang maksurah, ya.
yaitu setiap alif di akhir kalimat, ya. Ada pada isim seperti Musa. Nah, inilah alif maksurah namanya. Alif lainnya yang tulisnya maksurah. Musa ini di kalimat isim. Ada juga di kalimat fi'il, Roma. Nah, ini alif lainah maksurah. Roma. Ada juga di kalimat huruf, ala, ila, dan masih banyak. Dan untuk alif lainah ini sebetulnya ada penjelasan yang cukup panjang. Barangkali nanti akan dibuatkan lagi video yang berkaitan dengan alif lainah ini. Kemudian yang tawilah ini bentuknya seperti ini, seperti ar-riba. Nah, di sini ada alif, ya. Ini di akhir, ya, di akhir kata ar-riba. Dan ini kalimat isim. Di kalimat fi'il da'a, di akhir juga nih. Di kalimat harf illa, la, ala, dan masih banyak sebetulnya, ada beberapa lagi, ya. Tidak saya masukkan karena ini sebetulnya ada penjelasan yang panjang, membutuhkan penjelasan di video, ya, di video tersendiri, ya. Insya Allah nanti akan dibuatkan, mudah-mudahan ingat. Kemudian berikutnya ada al-aliful mamdudah. Alif mamdudah, apa itu alif mamdudah? Yaitu huruf alif zaidah yang terletak sebelum hamzah. Nih, ini alif zaidah. Nah, untuk menunjukkan muannas nanti, ya, alif ta'nits. Yang jelas alif zaidah saja, alif zaidah. Kalau bukan alif zaidah, maka nanti dia tidak masuk ke isim mamdud, ya. Safra, ya, safra di sini alif, ini namanya alif mamdudah. Jadi gampangnya alif mamdudah itu, ya, alif zaidah yang datang atau yang terletak sebelum hamzah, ya, sebelum hamzah. Jadi alifnya harus alif zaidah. Ini juga ada ketentuan yang membutuhkan penjelasan. Nanti barangkali akan dibuatkan. Tetapi seingat saya pernah membahas ini di kitab Mutamimah bagian isim ghairu munsharif yang taknis itu. Taknis dengan dengan alif taknis, kemudian taknis dengan tak tanis, dengan tak marbutah, dan satu lagi dengan nama perempuan. Nanti lihat, ya. Dan insya Allah ini juga suatu saat akan saya buatkan lagi videonya. Inilah yang termasuk ke dalam huruf. Jadi alif-alif di sini ini huruf nih. Koma zaidani, ra'aitu abaka, darabtu rajulan, ini huruf-huruf. Bukan berarti zaidani ini kalimat huruf, ya. Maksudnya ini nih, ya. Alif yang ada di kalimat zaidani ini huruf. Tak punya kedudukan dia hanya tanda saja. Ya. Tak punya kedudukan. Nah, berbeda nanti dia sebagai kalimat isim. Dia punya kedudukan. Nah, ini, ya, ada atau namanya itu aliful itsnain. Alif itsnain. Nah, alif itsnain itu alif yang ada pada fi'il madhi. Ya, contohnya at-talibani la'iba al-qurrata. Dua siswa, ya, keduanya bermain bola. Taliban. Ya, lagi rame Taliban. Taliban, ya, bukan itu yang kita maksud, ya. Ini at-talibani laiba al-qurrata. Nah, di sini ada alif nih. Nah, alif ini kalau di i'rab bagaimana? Nah, kalau di i'rab itu dia dhamirun, ya kan? Barizun muttasilun fi mahalli raf'in fa'il. Jadi alif ini dia sebagai fa'il. Ya, dhamirun barizun muttasilun. Karena dhamir maka dia kalimat isim dan dia punya kedudukan sebagai fa'il. Nah, ini yang disebut dengan alif alitsnaini, yaitu alif yang ada pada dhamir huma di fi'il madhi. At-talibani la'iba al-qurrata. Nah, begitu, ya. Jadi sekali lagi, ini alif ini kalau di i'rab dia dhamirun barizun muttasilun fi mahalli raf'in fa'il. Karena itu dia sebagai kalimat isim di sini dan punya kedudukan, ya, punya kedudukan. Itulah mungkin pembahasan macam-macam alif. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Dan juga kalau ada misalkan beda istilah
Mudah-mudahan bisa dipahami juga ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi kalau ada yang ingin tanyakan silahkan tulis di kolom komentar, nanti insya Allah akan saya jawab. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.